tanaman cabai kita terserang hama ulat. Ini ya, daunnya sampai berlubang. Ini lumayan parah menurutku kawan. Tapi yang ini, yang sebelah-sebelahnya masih normal, masih aman. Jadi ya, hari ini harus kita berikan insektisida untuk pencegahan hama ulat. Selain itu, bercak daun juga mulai masuk. Ini seperti ini ya. Ya karena kemarin 3 hari terakhir itu digempur hujan terus-terusan siang malam. Jadi mungkin bercak daun akhirnya bisa masuk ya. Memang kalau di cuaca hujan itu serangan penyakit lebih intens ya kawan. Makanya penyemprotan fungisida juga harus dibarengi secara intens supaya bisa mengimbangi serangan jamur yang menyerang tanaman kita ya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Petani Malang Selatan. Bagaimana kabarnya kawan-kawanku, dulur-dulur tani semuanya? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan selalu dan bahagia tentunya. Amin ya robbal alamin. Oke kawanku, tanaman cabai kita ini usianya sudah 20 hari setelah tanam. Kemarin di usia 19 hari kita lakukan pemupukan kali yang ketiga, yang kita fokusnya itu untuk mempercepat panjangnya tunas-tunas ini ya kawanku. Di pemupukan 2 kali sebelumnya kita fokus pada pertumbuhan tunas-tunas baru, dan di pemupukan ketiga fokus kita sudah berubah ke pemanjangan tunas-tunasnya belum. Makanya kita berikan pupuk bernitrogen tinggi dan juga KCL sebagai penyeimbang NPK-nya. Jadi penampakan cabai kita di usia 20 hari ini seperti ini ya kawanku. Tunas-tunasnya sudah mulai memanjang, batangnya juga ya sudah mulai semok-semok kawan. Seperti ini ya, sudah mulai besar-besar batangnya. Nah seperti ini pemandangannya ya. Untuk yang ini yang kita tanam 2 batang per lubang, dan ternyata tunasnya juga sama. Ini tunasnya juga sudah bermunculan ya. Nah seperti ini ya, sudah fokus. Nah bisa dilihat ya kawanku, ternyata walaupun kita tanam 2 batang pun tunasnya juga bisa tumbuh serempak ya. Nah seperti ini. Jadi tidak cuma yang tanam 1 batang saja seperti ini. Ini yang 1 batang per lubang, tunasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan 7 ya. Ini masih bisa bertambah kalau tanamannya masih tinggi lagi. Nah ini usia 20 hari setelah tanam dan setinggi ini ya kawanku, karena ini bibit tua. Kemarin kita tanam di usia 60 hari setelah semai. Untuk secara keseluruhan di lahan kedua kita ini totalnya ada 4000 batang ya sampai ujung sana. Jadi yang belum tahu kawanku, ini adalah bibit cabai rawit kaliber kita yang kita tanam pada usia 60 hari setelah semai. Jadi bibit tua. Walaupun bibit tua, tapi ternyata performa tanamannya sejauh ini juga luar biasa ya, lumayan bagus. Jadi kemarin itu kita tanam agak lambat karena memang di lahan ini masih kita tanami tanaman timun dan harganya masih mahal kawanku. Jadi kita tahan-tahan dulu. Akhirnya ya cabenya akhirnya lambat tanamnya ya, baru 60 hari setelah semai bekas kita tanam. Nah tunas-tunasnya sudah bergerombol ya kawanku. Ini efek dari pemberian pupuk fosfat yang dengan dosis tinggi ya, sehingga dia itu merangsang perakaran lebih lebat, kemudian mempercepat tumbuhnya tunas baru. Nah seperti ini. Nanti di usia sekitar 40-45 hari pasti sudah sangat rimbun kawanku. Jadi masih ada waktu 20-25 hari untuk pemberian nutrisi mempercepat pemanjangan tunasnya. Nah pada hari ini kawanku, kita akan melakukan penyepraian. Untuk fokusnya dalam membasmi hama ulat. Bisa dilihat ini ya, daunnya banyak digerogoti ulat. Dan juga untuk pencegahan hama trip, supaya pucuk daunnya tetap hijau royo-royo, segar bugar ya. Nah seperti ini. Selain itu juga kita akan berikan nutrisi untuk pucuk daunnya ya, supaya terus trubus lagi bolo. Tunasnya juga supaya cepat memanjang
dan juga daunnya bisa hijau membiru lagi. Untuk penyempraian sendiri ini baru kali kedua, sedangkan memupukkannya sudah 3 kali kemarin ya kawanku. Jadi untuk metode tanam yang saya lakukan itu sudah saya tulis lengkap di buku Merah Merona ya. Untuk pembelian bukunya bisa klik link di deskripsi, harganya hanya 30 ribuan. Atau kawan-kawanku juga bisa mengikuti seluruh video-video saya di playlist tanam cabai metode buku Merah Merona. Nah, kalau lihat tanaman semontok ini rasanya kita itu nggak mau pulang dari lahan ya kawanku. Tanaman kita semoga nanti bisa subur sampai berbuah dan panen ya. Oke, kita langsung saja lihat bahan-bahan apa saja yang akan saya gunakan pada penyempraian kedua kali ini kawan, di usia 20 hari setelah tanam. Oke kawanku, jadi ini adalah 7 bahan yang akan saya gunakan pada penyempraian kali ini. Jadi di ujung kanan ini ada insektisida, kemudian 3 bahan nutrisi dan juga 2 bahan fungisida. Ini semua sudah sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk menjaga supaya terhindar dari penyakit dan juga hama kawan. Insektisida yang pertama kita pakai bahan aktif Metomil 40%. Ini mereknya adalah Multitomil. Ini efektif untuk membunuh hama ulat ya, terutama ulat bor yang memakan daun cabai kita sehingga daunnya itu banyak yang berlubang. Seperti ini ya, bentukannya ini tepung ya. Insektisida yang kedua kita pakai Abamectin, mereknya Abasel. Ini sebenarnya juga bisa untuk membunuh ulat bor, cuman dia itu lebih fokus untuk mencegah hama trip ya kawan. Karena tanaman cabai ini selain hama ulat, tentu trip ini yang biasanya paling membandel ya, sehingga bisa membuat daun cabai kita itu keriting ke bawah. Untuk fungisida kita pakai Nordok, bahan aktifnya adalah tembaga oksida. Jadi Nordok ini efektif untuk membasmi jamur pada daun, terutama adalah bercak daun dan juga busuk daun. Nordok ini juga efektif untuk mencegah sekaligus mengatasi busuk batang ya. Jadi untuk tanaman cabai kawanku, bila terserang busuk batang, coba pakai Nordok atau Kopsid 77, itu bahan aktifnya juga sama. Fungisida berikutnya adalah Yusep, ini bahan aktifnya Mancozeb 82% ya, maaf. Jadi ini juga sama ya, untuk mencegah bercak daun, cuman saya kombinasikan pakai Nordok supaya lebih baik lagi dalam penanganan bercak daun yang menyerang daun cabai kita ya kawan. Untuk nutrisi yang pertama kita pakai Provita N. Ini kandungannya NPK dengan nitrogen tertinggi 60%, fosfatnya 10% dan kaliumnya 10%. Ini untuk pupuk daun di fase vegetatif ya kawan. Ini bisa untuk menghijaukan daun dan juga mempercepat tumbuhnya atau memperpanjang dari tunas yang sudah tumbuh ya kawanku. Juga mengandung berbagai unsur mikro yang dibutuhkan tanaman di fase vegetatif. Berikutnya adalah Proton Max. Ini nutrisi tanaman yang mana mengandung NPK juga ya, dan juga berbagai unsur mikro. Ini baik untuk merangsang trubus-trubus atau pucuk-pucuk daun yang baru ya, sehingga mempercepat pertumbuhan tanaman dan juga melebatkan tanaman, terutama tunas-tunas yang baru tumbuh. Dan terakhir adalah suplemen tanaman. Ini adalah Vitaron SL. Ini efektif untuk memperbaiki sel jaringan tanaman yang rusak setelah terserang hama. Makanya kita berikan Vitaron SL supaya daun yang berlubang itu bisa segera pulih dan juga memberikan seperti kekuatan baru atau imunitas baru pada tanaman cabai kita kawan. Untuk dosisnya kawan, Abasel ini 1 sendok makan atau 15 ml, Multitomil juga sama 1 sendok makan, Provita N 2 sendok makan, Vitaron SL 1 tutup atau 30 ml, Proton Max juga 1 tutup atau 30 ml, Nordoknya 1 sendok makan, Mancozebnya 2 sendok makan. Ini untuk tangki 16 liter. Jadi seperti ini ya kawan, 7 bahan yang kita gunakan ini sudah sesuai dengan kebutuhan. Kalau ada yang tanya, wah obatnya kebanyakan mas, ya terserah ya. Ini masalah pengobatan itu adalah selera, tapi tujuan kita sama kawan, supaya tanaman kita itu terbebas dari hama dan penyakit, serta memberikan nutrisi supaya tanaman kita ini bisa subur dan lebat ya kawanku. Nah,
Jadi untuk penyepraian sendiri pasti saya rolling setiap penyepraiannya ya, baik itu bahan aktifnya atau kandungan NPK-nya pasti saya rolling. Untuk apa? Untuk mengurangi biaya, jadi supaya lebih hemat pengeluarannya. Oke kawanku, jadi itu tadi kegiatan penyepraian kita hari ini di usia 20 hari setelah tanam. Nanti kita update lagi perkembangan cabai rawit kita 1 minggu berselang di pemupukan atau penyepraian berikutnya ya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa share video saya, barangkali bisa bermanfaat untuk orang lain ya kawanku. Untuk kawan-kawanku yang ingin belajar tanam cabai, kita belajar bareng-bareng ya. Bisa tonton video saya di playlist tanam cabai metode buku merah merona, atau tutorial singkatnya itu sudah saya tulis di buku merah merona. Harganya 30 ribuan bolo. Cara belinya klik link di deskripsi ya. Sekali lagi harganya 30 ribuan. Di situ sudah saya tulis lengkap mulai dari awal persemen sampai panen, termasuk cara prediksi tanam cabai harga panen mahal. Oke kawanku, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani makmur luar biasa.